Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membawakan atau mempresentasikan tentang jaringan vaskuler. Anggota 7 yang beranggotakan Bunga Almaratu Solihah, saya sendiri Yordan Fatailah, dan Safa Sabita. Pertama, di sini ada perkembangan silem. Yang pertama, pada fase heart stage mulai muncul sel apikal meristem atau vascular bundle. Kedua, vascular bundle akan membentuk prokambium. Ketiga, prokambium akan berdiferensiasi membentuk silem primer. Keempat, di samping itu prokambium juga membentuk kambium. Kelima, kambium akan berdiferensiasi membentuk silem sekunder. Keenam, silem primer akan menyebabkan pelebaran daun dan perpanjangan batang. Dan yang terakhir, silem sekunder akan menyebabkan perbesaran diameter kambium pada batang. Kemudian di sini ada bagian-bagian silem. Yang pertama di sini ada unsur trakeal. Unsur trakeal bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya dengan sel-sel yang memanjang. Kemudian tidak mengandung protoplas atau bersifat mati. Lalu dinding sel berlignin. Kemudian punya macam-macam nokta. Dan unsur trakeal terdiri dari dua macam sel, yaitu trakea atau pembuluh kayu dan trakeit. Kemudian yang kedua ada trakea atau pembuluh kayu dan trakeit. Di mana perbedaan utama trakea dengan trakeit adalah bahwa trakeit berujung runcing yang tidak berforasi atau berlubang. Sedangkan komponen trakea berforasi pada ujung selnya. Komponen trakea tersusun dalam deretan sel memanjang yang berhubungan satu dengan yang lain pada dinding ujungnya. Kemudian dinding ujung komponen trakea yang terperforasi disebut papan perforasi. Papan perforasi sederhana hanya memiliki satu lubang dan papan perforasi majemuk berisi banyak lubang. Ketiga, di sini ada parenkim yang dimana merupakan sel hidup yang terdapat pada silem primer dan sekunder. Pasangan nokta dengan unsur silem berhalaman, setengah halaman, dan biasa. Dan mengandung cadangan makanan, yaitu berupa tepung, lemak, tanin, kristal, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada yang keempat, serat silem atau fibers, di mana serat silem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Serat trakeit atau nokta kecil dan serat libiform atau nokta sempit dinding tebal. Kemudian trakeit dan serat di mana unsur silem yang tidak berforasi atau infrared tracheary elements. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Safa Sabita. Selanjutnya adalah perkembangan floem. Floem merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang berfungsi untuk konduksi makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berbeda dengan silem, pada saat dewasa, komponen floem ini tetap hidup, tetapi tidak ada intinya. Floem ini terbagi menjadi dua, yaitu floem primer dan floem sekunder. Floem primer ini terbentuk dari prokambium yang terdiri dari protoflom dan metaflom. Sedangkan floem sekunder terbentuk dari kambium pembuluh. Pada akar, silem dan floem ini terletak berdampingan. Sedangkan pada batang, floem umumnya terletak di posisi lebih luar dari silem. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian floem. Bagian-bagian floem ini ada 4. Yang pertama, pembuluh tapis atau bidang tapis. Nah, di bidang tapis ini terdapat dinding yang dapat dilalui oleh protoplas. Lalu di bidang tapis ini setiap porinya berisi silinder kalsa yang kecil. Lalu yang kedua adalah sel pengiring dan sel albumin. Sel pengiring ini berperan dalam keluar masuknya bahan melalui pembuluh tapis. Lalu sel albumin merupakan turunan sel induk dari sel tapis, dan sel albumin ini sangat responsif terhadap zat warna sitoplasmik. Lalu pada gimnospermae tidak dijumpai sel pengiring, akan tetapi terdapat sel albumin dan tidak terdapat tepung serta hubungan dengan pembuluh tapis. Lalu yang ketiga, sel parenkim. Sel parenkim ini mengandung substansi ergastik seperti tepung, tanin, dan kristal. Dan sel parenkim ini sering berhubungan dengan serat dan sclerates.
Yang keempat adalah sclerenchyme dan sclerates. Sclerenchyme ini terdapat pada phloem primer dan phloem sekunder. Sclerenchyme ini dapat hidup atau mati pada saat dewasa. Kalau hidup dia sebagai penyimpan. Lalu sclerates ini sering dijumpai dalam phloem yang berasal dari sklerifikasi sel parenkim terdapat dalam berkelompok atau tunggal. Saya Bunga Umaratu Soliha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya mengenai xilem dan phloem. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara xilem dan phloem sebagai jaringan vaskuler. Di sini disajikan dalam bentuk tabel. Kita bisa lihat pertama tempat terjadinya. Jadi phloem ini tempat terjadinya sama dengan xilem, yaitu sama-sama terjadi di akar, batang, dan daun. Sedangkan fungsi tambahan, kalau xilem itu berfungsi membentuk ikatan pembuluh dengan phloem dan memberi kekuatan mekanis pada tanaman karena adanya sel yang mengalami lignifikasi. Sedangkan phloem itu fungsinya membentuk ikatan vaskuler dengan xilem. Selanjutnya ada elemen. Jadi elemen ini adalah penyusun dari xilem dan phloem yang terdiri dari tracheid, vessel atau trachea, xilem parenchyme, dan xilem sclerenchyme. Itu untuk xilem. Sedangkan untuk phloem itu terdiri dari pembuluh tapis, sel pendamping atau sel albumin, lalu sel parenchyme dan sclerenchyme. Selanjutnya masih di persamaan dan perbedaan antara xilem dan phloem sebagai jaringan vaskuler. Ini ada sifat jaringan. Jadi xilem itu sifat jaringannya jaringan tidak hidup atau mengalami dormansi. Contohnya itu pada biji. Biji itu kan mengalami dormansi. Kalau phloem itu jaringan hidup. Untuk pergerakannya, kalau xilem pergerakannya itu searah atau mengarahnya ke atas menuju ke daun ya untuk fotosintesis tadi. Kalau misalkan phloem itu dua arah, ke bawah dan ke atas untuk menyebarkan hasil fotosintesisnya tadi. Oleh karena itu, phloem itu dapat membantu xilem. Lanjutnya itu ada fungsi utamanya itu. Kalau xilem itu fungsi utamanya sebagai transportasi air dan mineral dari akar ke bagian tumbuhan, yaitu daun untuk fotosintesis. Terus kalau phloem itu sebagai transportasi makanan dan nutrisi dari daun ke organ penyimpanan dan bagian tanaman yang tumbuh. Untuk struktur arahnya, kalau xilem itu struktur arahnya tubular dengan sel berdinding keras bergerak ke atas batang tanaman. Sedangkan kalau phloem itu tubular dengan sel berdinding lunak menuruni batang tanaman. Begitu. Next. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Selain itu, jika dilihat dari strukturalnya, terdapat perbedaan lempeng pada xilem dan phloem. Di sini lempeng pada xilem itu pori-porinya jauh lebih besar daripada lempeng pada phloem. Next. Baiklah, begitulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.